FLPP itu adalah pembiayaan bagi rumah yang sudah siap huni. Jadi rumahnya harus ada dulu nih, ready stock. Dan itu bisa dibuktikan. Oh, berarti rumahnya sudah terbangun di situ, nggak sudah. Kayak kan kalau brosur-brosur biasanya cuman gambar gambar doang. Enggak, Mas. Oh, kalau ini enggak ya? Pembiayaan harus rumah yang sudah ready stock dan siap huni. Pembangunan 3 juta rumah itu adalah gotong royong membangun rumah rakyat. Jadi memang tidak hanya di sumber anggaran itu dari APBN, tetapi juga kita mendorong pembiayaan lainnya melalui berbagai upaya. Menguntungkan ya, artinya kita rekan SN Jakarta dan warganet kalau memilih ini dan memang masuk kriteria, ini akan mudah terkait dengan transportasi publik tadi sudah dipikirkan, fasilitas di sekitar juga sudah dipikirkan. Rumah layak untuk ASN Jakarta, fondasi kokoh mengabdi pada negeri. Luar biasa. Jadi ini saya kira kesempatan emas ya. Kenapa? Karena memiliki rumah itu merupakan bagian membangun masa depan ya, dan KPR setelah FLPP mewujudkan impian untuk tinggal di rumah idaman. Luar biasa. Itu kita juga mendorong bagaimana masyarakat juga tadi ya bisa membangun rumah dengan swadaya dengan mempermudah izin. Cocok sekali ya kita ada di sini gitu ya. Karena di sini urus izin sendiri itu mudah gitu ya. Solusi empati tegas inovasi Anda. 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 Masyarakat Indonesia, utamanya masyarakat Jakarta, ayo mengurus izin sendiri karena urus izin sendiri itu mudah, nggak pakai ribet. Buat masyarakat Indonesia, khususnya warga DKI Jakarta, ayo urus izin sendiri tanpa melalui calo, tanpa melalui pihak ketiga. Kenapa? Karena urus izin sendiri itu mudah dan kagak ribet. Seru ya teman-teman, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering menjadi obrolan kita nih di grup WhatsApp dan juga bahkan pas kopi ngopi sore ya. Nah itu gimana sih caranya kita punya rumah sendiri dengan cicilan yang aman, syarat yang masuk akal, dan gak bikin kita stres tiap akhir bulan. Nah sekarang peluang untuk makin terbuka lebar hari ini, apalagi buat kita nih para ASN, yakni karena Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Kemen PKP Republik Indonesia bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera lagi menunjang program 3 juta rumah. Terdapat 2 skema kredit kepemilikan rumah atau KPR yang bisa banget nih kita manfaatkan, yaitu KPR Tapera dan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau KPR FLPP. Lalu apa nih bedanya dari 2 skema ini? Siapa saja penerima manfaat? Dan yang paling penting, bagaimana caranya kita bisa ikutan tanpa ribet? Nah, untuk menjawabnya, dengan hormat Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kemen PKP Republik Indonesia, Ibu Sri Haryati, beserta Komisioner BP Tapera, Bapak Heru Pudyo Nugroho. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam Mas Aldi. Baik Pak, kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Tetap semangat ya Pak. Ini ya. Pertama kali ke mall pelayanan publik atau sudah kesekian kali nih Pak? Iya, ini alhamdulillah sih pertama kali saya ya? kesempatan masuk ke Dinas PTSP DKI ya. Saya kira luar biasa tadi waktu masuk, aura layanannya sangat modern gitu kan. Dan saya kira sangat menunjang untuk pelayanan one stop service bagi seluruh warga DKI Jakarta. Baik, terima kasih Pak. Ini memang kalau tamu yang baru pertama langsung disuruh kasih testimoni Pak. Ya. Dan testimoninya alhamdulillah bagus banget, untuk tangan membuat Pemprov DKI Jakarta ya. Ini pintunya pelayanan publik di Jakarta nih Pak. Baik, selanjutnya Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini nyapa Ibu langsung grogi saya. Karena kangen banget nih Bu. Ibu kangen nggak Bu dengan
Pemprov DKI Jakarta nih Bu. Apa sih yang paling dikangenin nih Bu dari Pemprov DKI Jakarta Bu? Pasti, kalau bicara kangen mesti kangen banget gitu ya. Jadi yang paling dikangeni ya pasti seluruh pimpinan di Pemprov, seluruh ASN di DKI. Karena buat saya, teman-teman ASN DKI tidak hanya rekan kerja, tapi juga sahabat, saudara, ya pastinya selalu ada di hati saya begitu. Tapi saya punya pantun loh. Oh, punya boleh pantun ya? khusus boleh buat ya? rekan ASN Jakarta yes, ya? Boleh ya? Boleh, silakan boleh. Bu. Tapi jangan lupa cakepnya ya. Siap Bu. Oke. Bunga melati harum mewangi. Tumbuh mekar di pagi hari. Walau tak lagi di Pemprov DKI, DKI kan selalu di hati. Luar biasa Ibu. Nah ini untuk semua ASN Jakarta apa dikecualikan dari tim kreatif atau DPT PTSP ini Bu? Karena kan dulu Ibu sebagai Asperq PTSP ini salah satu, DPM PTSP ini salah satu yang dikoordinasikan Ibu nih. Kangen juga nggak Bu? Apa dikecualikan Ibu? Kalau khusus untuk PTSP terutama tim kreatif itu pokoknya kangennya tuh pakai tanda 2 hati di sini. Wih, kangen banget ya. Gitu. Luar biasa. Ikan teri, ikan hiu. Cakep. I love you. Bisa banget ya, teman kreatif. Luar biasa. Baik, Bu Sri, program 3 juta rumah ini merupakan salah satu target yang ambisius Bu, mengingat APBN kita ini juga pastikan memiliki keterbatasan begitu ya Bu ya. Nah, bahkan saya membaca dari beberapa literatur bahwa APBN kita ini hanya mampu memenuhi sekitar 30% dari kebutuhan pendanaan. Nah, izin Bu Sri, bagaimana strategi pembiayaan pemerintah untuk dapat mencapai target yang besar ini Bu? Ya, terima kasih Mas Aldi. Jadi program 3 juta rumah ini adalah program prioritas nasional, program prioritas Presiden tentunya, yang betul-betul kita perlu sukseskan bersama karena memang betul-betul bisa meningkatkan tadi menyediakan rumah untuk masyarakat dan pastinya juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena kalau bicara membangun rumah ada 185 sektor yang juga turut akan meningkat begitu. Nah, tadi menyinggung terkait dengan pembiayaan APBN dan lain-lain. Jadi memang kita punya semacam semboyan atau moto bahwa pembangunan 3 juta rumah itu adalah gotong royong membangun rumah rakyat. Jadi memang tidak hanya di sumber anggaran itu dari APBN, tetapi juga kita mendorong pembiayaan lainnya melalui berbagai upaya gitu. Nah, upayanya apa? Ya tadi kita bersama-sama juga kita punya anggaran APBN untuk membangun, kita punya program pembangunan rusun di seluruh Indonesia. Tahun ini kita fokus di multi years gitu ya. Kemudian ada revitalisasi rusun juga. Terus kita punya program untuk renovasi rumah, itu program BSPS namanya. Dan kita juga kerjasama terus dengan seluruh Pemda untuk betul-betul bisa melihat, mengcapture program-program pemerintah daerah yang juga mendorong atau mendukung program 3 juta rumah ini. Karena awalnya itu dari backlog perumahan di Indonesia dari data 2023 adalah 9,9 juta untuk kepemilikan dan 26,9 untuk rumah yang tidak layak huni. Jadi program kita juga sesuai, ada yang bangun rumah, ada yang merenovasi. Jadi kita dorong teman-teman di daerah dari Pemda, Pemkot, Pemkap juga untuk mendorong program tersebut. Selain itu kita juga mendorong bagaimana masyarakat juga tadi ya bisa membangun rumah dengan swadaya dengan mempermudah izin. Cocok sekali ya kita ada di sini gitu ya. Karena di sini urus izin sendiri itu mudah gitu ya. Jadi kita dorong, kita punya SK 3 Menteri gitu ya. SKB 3 Menteri seperti halnya di DKI kita juga sudah laksanakan, waktu itu Pak Menteri Ara juga datang. Jadi melalui berbagai kemudahan kita dorong masyarakat juga untuk bisa membangun rumah. Selain itu juga investasi ya, investasi luar negeri dan maupun dalam negeri juga kita dorong. Kemudian juga kita mendorong seluruh stakeholder untuk bisa membangun rumah tadi melalui misal perusahaan-perusahaan CSR dan lain-lain. Nah, kita juga mengcapture itu begitu. Jadi 3 juta rumah ini tidak hanya dilaksanakan melalui anggaran pemerintah, tetapi juga kita mendorong partisipasi untuk seluruh stakeholder begitu. Baik, artinya tadi dikolaborasikan begitu ya Bu dengan berbagai macam stakeholder tadi. Yes. Gotong royong. Ini balik lagi ke akar sejarah kita akar ya, gotong sejarah, royong ya Bu ya. Nah, ini saya
baru baca nih Bu, baru-baru ini Kementerian PKP ini juga mengeluarkan kebijakan, yaitu Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur batas atas penghasilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Nah, ini bisa dijelaskan kan Bu? Arah kebijakan ini dampaknya apakah bisa memperluas jangkauan penerima manfaat dari KPR subsidi ini Bu? Ya, jadi MBR itu adalah masyarakat berpenghasilan rendah gitu ya. Jadi kami bersama dengan BPS itu juga Bappenas gitu ya intens untuk membahas terkait dengan batasan MBR. Nah kemudian kemarin kita sudah menerbitkan peraturan Permen PKP nomor 5 2025 sehingga batas untuk MBR itu kita sesuaikan. Tentu itu juga berdasarkan masukan dari BPS ya melalui data-data yang ada di BPS, sehingga tujuan kita adalah bagaimana bisa untuk memperluas jangkauan program agar lebih banyak lagi masyarakat gitu ya, termasuk ASN yang bisa mengakses rumah subsidi. Jadi yang awalnya untuk yang belum menikah itu 7 juta dan untuk yang sudah menikah itu 8 juta, dengan kemudian permen baru ini maka batasannya adalah 12 juta per bulan untuk MBR yang belum menikah dan 14 juta per bulan untuk MBR yang sudah menikah. Tapi ingat ya, ini adalah batas atas. Gitu. Jangan kemudian ada salah mengerti bahwa ini minimalnya 12-14 juta, tidak. Tapi batas atas. Jadi yang berpenghasilan 6 juta, 8 juta dan seterusnya itu juga bisa untuk memanfaatkan rumah subsidi tersebut begitu. Justru kalau yang di 13 juta, 14 juta baru yang nggak bisa gitu ya Bu ya? Kalau dia menikah 14 juta masih 14 boleh. juta boleh. Tapi kalau 15 juta itu yang sudah menikah itu nggak boleh. Tapi kalau 12 juta lajang, jadi kalau misalnya lajang tapi dia posisinya di 13 itu nggak bisa karena batasnya di 12 batas juta. atas gitu ya. Batas atas. Clear banget nih Bu. Baik, sesuai dengan judul kita hari ini nih Pak, FLPP. Nah ini siapa saja Pak yang bisa menerima manfaat dari FLPP ini Pak? KPR FLPP ini Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan nih ke rekan dan warganet nih Pak. Ya, ini saya kira terkait dengan yang disampaikan oleh Bu Dirjen tadi ya. Adanya Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang kriteria dan batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah. Ya. Itu merupakan pengaturan penerima manfaat FLPP yang masuk kriteria masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi penerima KPR FLPP itu adalah masyarakat atau kelompok masyarakat yang dia masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Apa itu masyarakat berpenghasilan rendah? Masyarakat berpenghasilan rendah atau biasa kita sebut MBR itu adalah kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli sehingga memerlukan bantuan pemerintah untuk memperoleh rumah ya. Dan ini saya kira bisa dimanfaatkan. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Dirjen tuh. Kalau di DKI Jakarta batas penghasilan MBR-nya yang untuk single ya itu bisa mendapat FLPP batas penghasilan maksimal 12 juta. Yang menikah joint income kalau dua-duanya bekerja maksimal 14 juta. Lalu syarat lainnya apa nih Pak selain penghasilan ini Pak terkait dengan penerima manfaat FLPP ini Pak? Oh ya, jadi pertama tadi ya dia masuk kriteria MBR. Ya, terus kemudian persyaratannya sangat mudah tuh. Ya memiliki nomor induk kependudukan. Ya, kalau dia punya NPWP dia memiliki NPWP ya. Kemudian itu untuk kepemilikan rumah pertama atau first home ownership ya. Kalau yang sudah punya rumah gimana? Nggak boleh ya. Karena itu mengafirmasi MBR yang belum memiliki rumah gitu ya. Ya, kemudian juga dia belum pernah mendapatkan subsidi apapun terkait sektor perumahan ya. Terus dia harus memiliki penghasilan terutama Mas ya. Memiliki penghasilan baik yang tetap maupun tidak tetap, non fixed income itu juga kita layani ya. Baik, artinya FLPP ini diperuntukkan untuk seluruh penduduk Indonesia ya, bukan hanya untuk ASN saja begitu ya Pak ya? Seluruh segmen masyarakat yang masuk kriteria MBR. Nah, Oke. Wah ini sangat clear nih ya, berarti warganet ini juga bisa mulai untuk mencari-cari tahu nih terkait dengan perumahan-perumahan ya dari KPR FLPP ini. Ada di mana aja sih Pak ini Pak? Udah ada nggak sekitar Jakarta nih Pak? Kalau di kota Jakarta ya karena harga tanahnya udah selangit ya. Selangit ya. Dan ini harga rumahnya kan yang deket-deket lah Bekasi, Depok itu kalau ada nih.
Bodetabek ya, bukan, jadi bukan Jabodetabek nih, Bodetabek adanya itu ya. Iya. Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Itu harga rumahnya maksimal 185 juta ya. Dan ketersediaan rumahnya ya, FLPP itu adalah pembiayaan bagi rumah yang sudah siap huni. Ya. Rumah yang sudah siap huni. Ya. Ya. Jadi rumahnya harus ada dulu nih, ready stock. Dan itu bisa dibuktikan ya. Kita bangun ekosistem yang disebut dengan trilogi checking gitu ya. Pengembang mengupload produk perumahannya di platform marketplace perumahan yang kita kembangkan disebut dengan Sikumbang, sistem kumpulan informasi pengembang gitu ya. Ya, di situ katalog rumahnya ada semua, itu bisa dicek tuh di Bogor tuh di mana saja. Jadi itu field Asianya bisa dari mulai provinsi, kabupaten, kota sampai ke kecamatan. Di situ semua lokasi rumah di seluruh Indonesia bisa dicek. Oh, berarti gitu rumahnya sudah terbangun di situ, nggak sudah. kayak kan kalau brosur-brosur biasanya cuman gambar gambar doang. Enggak, Mas. Oh, kalau ini enggak ya, pembiayaan ya? harus rumah yang sudah ready stock dan siap huni. Dan kita bisa lihat ininya, unitnya. Bisa, jadi diakses saja itu ya di https // ya di sikumbang.tapera.go.id atau bisa kita sebut sikumbang.tapera.go.id. Udah di situ akses saja, udah langsung muncul itu katalog rumah se-Indonesia. Di situ bukan hanya rumah subsidi, ada rumah komersial juga ada di situ. Katalog rumah komersial dan rumah subsidi. Kalau kita mau mengakses KPR subsidi, otomatis yang kita cari adalah pengembang-pengembang atau lokasi perumahan yang di situ ada ready stock untuk KPR subsidinya, rumah subsidinya, gitu. Baik, Pak Heru, ini kita kan penonton kita banyaknya ASN Jakarta dan juga warganet yang umumnya domisilinya di daerah Jakarta. Boleh nggak nih Pak, di-spill nih, kira-kira lokasi mana yang sangat cocok nih buat buat teman-teman semua nih. Pak Heru kan pasti sudah meninjau ke daerah-daerah sekitar dari Bekasi, Depok. Kira-kira yang cocok di mana nih, Pak Heru nih? Saya kira banyak ya. Bukan saya, dengan Budi Rizal kita udah keliling untuk ke berbagai lokasi ya. Dan banyak sekali rumah-rumah yang berkualitas, yang bagus ya. Kualitas rumahnya bagus, sarana prasarana lingkungannya juga bagus ya. Dekat dengan akses jalan tol, dekat dengan akses transportasi publik ya. Itu ada di berbagai daerah, Mas. Di Bekasi ada, di Cibitung, ada di berbagai lokasi ya. Kemudian di Tangerang juga ada ya. Bahkan kita sudah pernah sampai ke di mana di Maja ya, daerah Maja. Itu dekat banget dengan kereta itu, dengan stasiun kereta ya. Wah, berarti artinya memang ini tempatnya juga sangat strategis dan menguntungkan ya. Artinya kita rekan ASN Jakarta dan warganet kalau memilih ini dan memang masuk kriteria, ini tidak akan mudah terkait dengan transportasi publik tadi sudah dipikirkan, fasilitas di sekitar juga sudah dipikirkan gitu ya Pak ya. Jadi Sikumbang itu, Mas, lokasi perumahannya sudah ada geotagging per unit rumah tuh, bisa dicek tuh. Di geotagging itu kira-kira akses ke jalan tolnya berapa kilometer, berapa menit ya, ke stasiun terdekat ya, KRL ya, berapa menit dan sebagainya, bisa dicek. Baik, ini saya semakin seru. Izin Bu Sri boleh ya, saya mengupas tuntas Pak Heru nih. Pak Heru, kita kalau mau membeli rumah kita kan harus tahu nih simulasinya itu seperti apa nih Pak? Simulasi dari cicilan KPR Sejahtera FLPP ini Pak. Seperti apa skemanya yang bisa Pak Heru bagikan ke rekan ASN Jakarta dan warganet Pak? Ya, jadi ya untuk bisa mengakses perumahan selain syarat-syarat tadi ya, dia punya KTP, punya NPWP kalau dia memiliki NPWP gitu ya. Kemudian juga menyampaikan rincian penghasilan. Ya kalau PNS kan mudah itu ya, cukup slip gaji ya atau pernyataan penghasilan dari pimpinan instansinya gitu ya. Kalau dia non fixed income ya membuat deklarasi penghasilan yang akan diverifikasi oleh bank ya. Nah, kemudian download aplikasi Sikasep namanya. Jadi kalau platform untuk marketplace perumahannya di Sikumbang, cara daftarnya melalui Sikasep ya. Sikasep itu sistem informasi antrian KPR subsidi ya, Sikasep ya. Ya di situ setelah melakukan download kemudian melakukan permintaan user ID dan password ya, langsung bisa mengakses di situ, bisa melakukan pendaftaran di situ ya. Di situ udah ada juga katalog rumahnya. Ya, ada juga karena terintegrasi dengan Sikumbang, Sikasep. Dan kalau di situ juga masyarakat bisa memilih banknya mau bank apa, mau bank konvensional, bank syariah, karena kita berafiliasi, bekerjasama dengan 39 bank penyalur. Ada semua di situ, mau bank DKI, mau BTN, ada DKI semua. Juga ada ya? Boleh, jadi tinggal klik pilih bank DKI, banknya. DKI apa, konvensional, syariah, ada semua di situ. Ya, kemudian di situ juga ada simulasi kalkulator
cicilan ya, bisa masukkan harga rumah 85 juta, ngambil misalkan 10 tahun ya itu sekitar 1,9 juta per bulan gitu kan. Kalau dia ngambil 20 tahun ya mungkin sekitar 1,2 juta ya. 1,2 juta per bulan ya. Jadi kalau dengan ASN, teman-teman ASN DKI Jakarta itu ya, yang mungkin tukinya udah cukup lumayan, saya kira ini sangat affordable gitu ya. Ya. Baik, saya akan kembali ke Bu Sri nih. Bu Sri, pemerintah nih menargetkan penyaluran 350.000 unit rumah subsidi untuk tahun 2025. Lalu bagaimana Ibu melihat progres pencapaian target FLPP ini, Bu? Dan seberapa besar peluang yang masih tersedia khususnya bagi para ASN hingga akhir tahun nanti, Bu Sri? Ya. Jadi saya perlu juga sampaikan di sini bahwa 350.000 ini adalah jumlah tertinggi sepanjang program ini ada. Itu luar biasa dukungan dari Bapak Presiden, kemudian juga Menteri Keuangan gitu ya, kemudian juga dari berbagai pihak, Bank Indonesia dan lain-lain, sehingga yang biasanya per tahunnya 220.000 ya Pak Heru ya umumnya begitu, dan sekarang kita sudah mendapatkan kuota di 350.000. Jadi kita betul-betul hari ini menyasar seluruh masyarakat. Seperti hari ini ya, kita dengan teman-teman ASN di DKI, kita mendorong teman-teman ASN DKI, baik ASN-nya maupun juga keluarganya gitu ya, yang masuk kategori MBR itu untuk bisa mengakses program ini. Selain itu di DKI juga ada PJLP gitu ya. Saya kira juga dengan UMP rasanya masih dimungkinkan. Tadi seperti sampaikan Pak Heru, pada saat mereka mengambil 20 tahun gitu ya, mungkin cicilannya itu cukup hanya di 1,2 juta. Dan kita juga ada subsidi uang muka gitu ya. Betul, dan ya namanya SBUM gitu, subsidi uang muka dari pemerintah. Jadi ini betul-betul perlu disosialisasikan dan perlu disampaikan ke semua yang ada ASN DKI maupun stakeholdernya untuk bisa tadi memanfaatkan fasilitas ini. Karena luar biasa, itu saya sampaikan, ini beli rumahnya tuh betul-betul sangat mudah. Kita ngecek mau lokasi di mana, pilih lokasi. Setelah pilih lokasi nanti ada tahapan-tahapannya, dan kan kalau pilih lokasi di Gambar, kalau kita nggak puas di situ ada taggingnya, bisa langsung. Biasanya teman-teman masyarakat tuh langsung ngecek langsung ke beberapa titik. Mereka melihat bagaimana prasarananya, bagaimana airnya, bagaimana ya akses dan lain-lain. Setelah itu baru milih bank dan sebagainya. Jadi ini benar-benar nyata rumahnya ada, gitu ya. Jadi masyarakat betul-betul bisa memilih dengan jelas karena bisa langsung melihat dan juga tadi menggunakan bank mana dan sebagaimana. Jadi intinya adalah ini betul-betul program pemerintah yang sangat mendukung bagaimana masyarakat Indonesia semuanya harus bisa punya rumah gitu. Baik, Bu Sri, terima kasih. Pak Heru, Bu Sri, kita selanjutnya akan membaca pertanyaan dari YouTube Pemprov DKI Jakarta dan juga YouTube BPSDM DKI Jakarta. Boleh ya, Bu ya? Silakan. Boleh ya, karena memang hari ini kayaknya bukan hanya saya aja nih yang penasaran ya sama Pak Heru dan Bu Sri nih. Tapi teman-teman juga penasaran. Baik, selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan. Ini ada dari Gatot, ASN Padang. Halo Gatot, apa kabar? Izin Pak Heru dan Bu Sri, saya dan pasangan ini sama-sama ASN. Lalu Gatot bertanya, apakah kami ini juga bisa mengajukan KPR subsidi ini? Bagaimana aturan syarat batas atas bagi suami istri yang sama-sama punya penghasilan tetap? Wah, silakan Pak Heru. Bagaimana nih Pak Heru kira-kira? Kalau dia dua-duanya bekerja, cara perhitungannya seperti apa nih dari ambang batas dan tadi itu Pak? Silakan Pak. Makasih. Gatot tadi dari ya, ASN Padang Pak. ASN Padang. Jadi kalau suami istri ASN ya berarti kan ada joint income ya. Ini tergantung tinggalnya di mana nih. Kalau dia tinggalnya di Padang Sumatera Barat ya, daerah Sumatera ya, itu batas penghasilan untuk singlenya ya dia di 8,5 kalau nggak salah ya. 8,5 juta. Ada zonasinya itu ya. Ya. Ini beda-beda ya Pak ya, tiap wilayah ya. Ya. Ya, 8,5. Kalau yang menikah ada 10 juta. Itu batas maksimal. Jadi kalau joint income suami istri ya maksimal ya 10 juta. Oh, jadi penghasilan yang suaminya digabungkan dengan penghasilan istrinya begitu ya?
Iya, 10 juta. Nah, kalau memang tidak melebihi 10 juta, baru bisa mengajukan KPR FLPP ini, gitu ya. Dan saya kira ini kesempatan emas. Kenapa? Karena fiturnya sangat menarik. Ya, DP-nya minimal hanya 1% dari harga rumah. Kalau di Sumatera, di Padang itu harga rumahnya maksimal 166 juta, berarti DP-nya 1% hanya 1.660.000, gitu ya. Bunganya sangat murah, ya. Hanya 5% flat sepanjang tenor, ya. 20 tahun ya 5% selama 20 tahun, gitu ya. Kemudian juga itu sudah termasuk asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit, gitu ya. Ya, terus kemudian kemudahan lainnya, ya, ada tadi disebutkan Ibu ada subsidi bantuan uang muka sebesar 4 juta. Oh, gitu subsidi bantuan uang muka 4 juta, itu untuk persyaratan apa nih, Pak? Ya tadi untuk MBR yang masuk, yang eligible untuk mengakses KPR FLPP. Oh, jadi ada tambahan keringanan lagi ya? Keringanan lagi, ya. Jadi tunggu apa lagi ya? Itu, untuk perjalanan angsuran juga itu. Jadi ini sangat mudah dan terjangkau lah, ya. Ya, gitu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Dina warganet. Halo Dina, apa kabar? Semoga Anda hari ini begitu bahagia juga, sama seperti kita hari ini yang begitu bahagia. Saya bahagia banget nih ketemu sama Bu Sri lagi nih. Sama ya. Baik, izin Dina menyampaikan pertanyaan. Apakah pemerintah ini akan mendatangi langsung warga-warga yang tidak tahu cara daftar, atau kami harus cari sendiri informasinya? Wah, ini menarik Dina. Untung hari ini kita sudah ada di podcast belajar ya Dina ya. Apa saja nih Bu Sri dan Pak Heru program sosialisasi terkait dengan program ini agar masyarakat bisa banyak lebih tahu nih. Ada program-program jangka panjang atau ke depan yang akan dilakukan oleh Kementerian PKP dan juga BP Tapera. Mungkin Kementerian PKP dulu, silakan. Di Kementerian PKP kami bersama dengan BP Tapera memang terus melakukan sosialisasi ya. Selain tadi kan bisa langsung ke webnya Tapera tadi disampaikan, ada IG, ada TikTok, lain-lain gitu ya informasinya. Dan salah satu kami hadir di sini dalam rangka mensosialisasikan program ini begitu untuk tidak hanya ASN DKI, karena ini juga untuk seluruh masyarakat Jakarta, dan kita roadshow ke seluruh daerah juga gitu ya. Dan salah satu upaya kementerian Pak Menteri itu kita bekerja sama juga dengan kementerian terkait. Jadi kita membuat MOU kerjasama, misalnya contohnya dengan tadi Kementerian Tenaga Kerja, kita dorong bagaimana buruh-buruh itu juga bisa kita fasilitasi gitu ya. Kemudian dengan Komdigi, bagaimana para wartawan dan juga awak-awak media itu juga bisa kita fasilitasi. Terus nih Pak Heru, hari ini udah berapa MOU gitu ya? Kita terus gitu ya dari kerja ekonomi kreatif. Jadi melalui kementeriannya disosialisasikan, guru-guru, nakes, bidan gitu ya. Jadi kita semua fasilitasikan, bahkan Pak Menteri kemudian di dalam MOU tersebut mengalokasikan jumlah tertentu untuk profesi-profesi tersebut begitu. Jadi memang kita terus melakukan sosialisasi. Kalau teman-teman ada yang mau menanyakan itu melalui web kami di Kementerian PKP atau IG atau juga di Tapera, kami akan senang sekali untuk bisa memfasilitasi untuk membantu. Baik, jadi memang sudah banyak salurannya begitu ya yang digunakan untuk mensosialisasikan program ini begitu. Betul, Pak Heru ya. Kami juga sudah menyediakan tuh salam Tapera 156. Oh, ada di 08 118 156 156. Oh, jadi bisa tuh WA ke nomor berapa Pak? Bisa diulang lagi ya? Hotline-nya itu WA-nya ya di 08 118 156 156, atau pencet saja 156 udah langsung terhubung ke call centernya BP Tapera. Di situ ada fitur terkait dengan apakah informasi terkait pengembalian dana pensiun, dana Taperanya yang mau pensiun, atau terkait dengan informasi FLPP ya. Semua bisa diakses itu, tinggal nanti pencet nomor berapa, akan ada informasi lebih lanjut di situ. Jadi cukup akses 156. Baik, wah luar biasa, kita beri tepuk tangan dulu dong. Ternyata begitu dekat juga ya dengan ini ya, dengan masyarakat untuk bisa mengakses begitu semua lain-lainan dari BP Tapera. Baik, nampaknya selanjutnya kita akan mengakhiri sesi ini. Terasa ya? Tidak terasa ya Bu ya, karena kita sudah sampai di penghujung acara diskusi yang sangat menarik ini. Namun sebelum mengakhiri podcast Ibu Belajar hari ini, kiranya Pak Heru dan Bu Sri ini dapat memberikan catatan penting terkait
pemanfaatan KPR subsidi sekaligus closing statement. Saya akan ke Pak Heru terlebih dahulu. Silakan Pak Heru. Baik, makasih Mas Aldi kesempatan yang luar biasa dari podcast di Pemprov DKI Jakarta ini. Jadi Pak Presiden Prabowo dengan program 3 juta rumah memberikan kesempatan dan akses yang luar biasa bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, untuk bisa memiliki rumah dengan fasilitasi KPR Sejahtera FLPP yang kuotanya meningkat luar biasa. Dari biasanya tiap tahun hanya 200.000, tahun ini ditingkatkan menjadi 350.000 untuk meningkatkan akses bagi seluruh masyarakat untuk bisa memiliki rumah. Saya berpesan 2 hal ya. Teman-teman muda ASN yang belum memiliki rumah, manfaatkan kesempatan emas ini ya, tapi jaga ya, jangan sampai terjerat pinjol ataupun buy now pay later yang itu membuat kemampuan bankability Anda menjadi terkendala pada saat mengakses KPR FLPP. Yang kedua ya, pada saat memilih rumah, karena yang dijual adalah rumah jadi, yang kita beli rumah jadi ya, pilih lokasi-lokasi, cek betul lokasi pengembang-pengembang yang berkualitas dengan produk-produk yang berkualitas, rumahnya bagus, sarana prasarananya bagus, baru itu dipilih untuk diajukan oleh KPR gitu ya. Jadi ini saya kira kesempatan emas ya. Kenapa? Karena memiliki rumah itu merupakan bagian membangun masa depan ya, dan KPR Sejahtera FLPP mewujudkan impian untuk tinggal di rumah idaman. Luar biasa. Baik, selanjutnya Bu Sri, apa nih Bu catatan penting terkait diskusi kita hari ini sekaligus closing statement, Bu Sri, silakan. Ya, intinya kami mendorong untuk masyarakat untuk bisa lebih membelanjakan penghasilannya dengan lebih produktif gitu ya. Kalau kita hitung misalnya 20 tahun dengan cicilan 1,2 sampai 1,8 dibagi 30 hari, sebetulnya nggak besar gitu. Tetapi itu akan menjadi aset. Jadi dengan membelanjakan penghasilannya dengan lebih baik tadi, dengan concern terhadap pembelian rumah, itu menjadi sangat penting. Karena tentu rumah tidak hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga sebagai titik awal masyarakat untuk bisa meningkatkan kehidupan lebih baik dengan segala kemudahan yang sudah diberikan oleh pemerintah, mulai dari semuanya gratis, PBG-nya gratis, BPHTB-nya gratis, PPN-nya pun ditanggung pemerintah sampai dengan bulan Juni, dan sekarang Pak Menteri sudah mengupayakan untuk bisa didorong sampai dengan Desember nanti, dan juga berbagai kemudahan lainnya. Jadi kami mengingatkan kembali bahwa saatnya sekarang memiliki rumah. Baik, luar biasa, kita beri tepuk tangan. Bu Sri, terima kasih atas waktunya dan kesediaannya. Pak Heru, terima kasih. Sama-sama. Salam sehat dan semangat selalu, Bu Sri dan Pak Heru. Baik, rekan ASN Jakarta dan warganet, demikian tadi perbincangan saya bersama Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Ibu Sri Haryati, beserta Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, Bapak Heru Pudyo Nugroho. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan. Ini terakhir Bu Sri, kita semua masih kangen kayaknya sama pantunnya Bu Sri ya. Boleh nggak Bu Sri? Di edisi spesial podcast Rabu Belajar hari ini, Ibu menutup pertemuan kita hari ini dengan sebuah pantun Bu. Boleh Bu ya? Ntar kita nggak akan lupa nih, cakep sama artinya ya. Boleh Bu ya? Cakepnya harus kompak. Oh, cakepnya harus kompak ya. Boleh Bu, silakan Bu. Jalan-jalan ke Monas pulang kerja. Cakep. Melihat indahnya Tugu Tani. Artinya. Rumah layak untuk ASN Jakarta, fondasi kokoh mengabdi pada negeri. Luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bu Sri, terima kasih. Pak Heru, terima kasih. Bagaikan sungai yang tak punya malu, mengalir meskipun terancam surut. Lalu kakimu melangkah ke rumahku, setengah melirik mencoba rayu. Apa yang kau
dari senyumku ya Tuhan. Gemar sekali kau lukiskan bintang untukku. Sungguh lihai tanganmu menata kembali hati yang hampir mati. Kan ku letakkan hangat di tengah dekap kita. Jangan biarkan ku pulang ke rumah yang bukan engkau. Bicarakan tentang seisi dunia, perlahan mendekat, bisikan cinta membuatku terlena ke dalam pesona sukma yang begitu indah. Apa yang kau inginkan dari senyumku ya Tuhan. Gemar sekali kau lukiskan bintang untukku. Sungguh lihai tanganmu menata kembali hati yang hampir mati. Kan ku letakkan hangat di tengah dekap kita. Jangan biarkan ku pulang ke rumah yang bukan engkau. Gemar sekali kau lukiskan bintang untukku. Sungguh lihai tanganmu menata kembali hati yang hampir mati. Kan ku letakkan hangat di tengah dekap kita. Jangan biarkan ku pulang ke rumah yang bukan engkau. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Follow Instagram @layananjakarta.